Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayo ikhwan, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar di dalam acara ini, di dalam program ini yang membahas tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan perniagaan. Dan bifadlillahi ta'ala kita sekarang memasuki lanjutan kajian tentang serba-serbi riba. Pada bagian pertama sudah kita bahas tentang mukaddimahnya, bagaimana bahaya riba dan apa saja dosa-dosanya, akibat-akibatnya apabila seorang itu memakan riba atau berpartisipasi di dalam riba, baik balasan di dunia maupun di alam kubur, di padang mahsyar dan juga di akhirat. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang riba fadl dan riba an-nasi'ah. Baik, kita akan membahas riba fadl dan riba an-nasi'ah. Kita lihat di sini ada mengenal riba fadl dan an-nasi'ah. Riba fadl, kalau secara bahasa fadl itu kelebihan, nasi'ah itu ajal, yaitu ada waktu. Al-ajal, nasi'ah itu an-nasa artinya adalah al-ajal. Artinya waktu. Kalau fadl itu kelebihan. Nanti insya Allah kita bahas tentang pengertian riba fadl dan riba an-nasi'ah. Taib, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya riba itu ada innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya riba itu hanya terjadi pada riba an-nasi'ah, yaitu riba yang berkaitan dengan pengunduran. Ya, riba yang berkaitan dengan pengunduran. Nah, bagaimana kalau riba fadl? Bagaimana tentang riba fadl? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di layar, saudara-saudara sekalian, riba fadl itu dia adalah tambahan pada transaksi barang-barang ribawi. Tambahan pada transaksi barang-barang ribawi. Dan di sini ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini insyaallah. Kemudian untuk terhindar darinya harus mengenal macam-macam barang ribawi. Kemudian yang kedua, mengetahui akad-akad terlarang dan yang dibolehkan dalam transaksi antara barang-barang ribawi tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamar riba fin nasi'ah." Maksudnya apa? Sungguh riba itu ada pada riba nasi'ah. Itu tidak berarti bahwa riba fadl itu tidak diharamkan. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa riba al-fadl pada transaksi barang-barang ribawi itu bisa mengantarkan kepada riba an-nasi'ah. Ya, jadi dia diharamkan karena saddun lidzari'ah, menutup pintu menuju kepada yang haram, yaitu menutup pintu kepada riba an-nasi'ah. Dan sangat terbukti ayol ikhwan di zaman sekarang ini, ya contohnya jual beli mata uang itu bisa berubah dalam hitungan detik. Perubahan nilai mata uang ketika ditukar dengan dengan mata uang lain, maka dalam 1 detik bisa berubah nominalnya. Dan ini apabila transaksinya dalam jumlah besar, maka akan sangat berpengaruh terhadap nominal pembayaran atau nominal akadnya. Dan ini sangat terbukti alhamdulillah, dan namanya syariat Islam adalah syariat yang bisa diamalkan dimanapun dan kapanpun bifadlillahi ta'ala. Meskipun
teknologi sudah sangat berkembang, tetap ya di dalam syariat kita ini ada kaidah-kaidah yang mengatur transaksi tersebut. Kita lihat slide selanjutnya ya ikhwan. Nah, di sini riba an-nasi'ah, kalau kita berbicara tentang riba an-nasi'ah maka kaitannya itu pada perutangan. Dan dia berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Dengan adanya pengunduran waktu terjadi riba jenis ini. Dengan adanya pengunduran waktu terjadi riba jenis ini. Nah, seperti seorang meminjam uang 10 juta. Seorang meminjam uang berapa? 10 juta. Karena dia tidak bisa membayar pada waktunya, maka yang meminjamkan berkata kepadanya, ya kita undur 2 bulan. Diundur pembayarannya 2 bulan, tetapi kembalikan 10 juta 500. 10 juta 500 rupiah. Jadi di situ ada tambahan 500.000 akibat pengunduran. Akibat pengunduran. Yang tadinya hutang 10 juta dibayar 10 juta, kemudian karena diundurkan, maka ditambah nominalnya menjadi 10 juta 500. Jadi tambahannya 500.000. 500.000 inilah riba. Dan yang seperti inilah yang dipraktekkan di jahiliyah. Ketika mereka meminjam, kemudian habis temponya, kemudian setelah habis tempo, maka kalau mau ditambah, maka tambahkan juga nominalnya. Nah, ini riba jahiliyah ya ikhwan. Adapun riba-riba sekarang ini, maka kita katakan bisa dikatakan lebih parah daripada riba jahiliyah. Kalau sekarang orang-orang dari awal sudah meminjam dengan niat menambah, atau seorang meminjamkan uangnya dengan niat ditambah agar hartanya bertambah. Nah, di sini lebih parah kita katakan daripada riba jahiliyah. Kalau akad di awal, kalau kita misalkan di bank, kita meminjam 10 juta dan kembalinya misalkan 11 juta, misalkan sesuai waktu yang diinginkan, misalkan kembalinya 11 juta. Maka dari awal itu sudah mengandung riba di dalamnya. Dari awal sudah mengandung riba di dalamnya. Begitu pula kalau kita meminjam di koperasi simpan pinjam atau koperasi umum yang menerapkan simpan pinjam di dalamnya. Maka kita katakan apabila meminjam dengan jumlah segitu harus kembali dengan jumlah seperti itu juga tanpa menambahinya. Kalau ditambah maka jatuhlah kepada riba. Dan ini alhamdulillah ya, mudah dipahami insyaallah. Jadi seluruh tambahan pada utang itu diharamkan di dalam syariat. Begitu pula ada kaidah yang perlu kita pahami, kaidah yang sangat bagus untuk mengenal riba jenis ini. Kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat untuk orang yang meminjamkan, fahuwa riba, maka dia masuk ke dalam riba, maka dia adalah riba. Jadi manfaat apapun, baik itu bertambahnya uang atau diberikan tambahan barang, misalkan kita minjam 10 juta, kemudian ada tambahan misalkan berupa disepakati tambahannya adalah udang misalkan, atau tambahannya adalah kerupuk misalkan, ya, dan disepakati dari awal, maka tambahan itu adalah riba, tidak boleh diterima apabila disepakati di awal. Ya, seperti itu. Begitu pula kalau misalkan kita meminjam uang 10 juta tetapi kita mensyaratkan ada manfaat di dalamnya, seperti tetangga kita memiliki anak yang seumuran dengan anak kita dan satu sekolah dengannya. Kemudian dia berkata untuk pengantaran penjemputannya ya dengan motor atau dengan mobil saya ini maka tidak perlu bayar karena kita juga satu rumah ya, satu tetanggaan, dan sebelumnya tidak berlaku seperti itu. Dan dia mengatakan hal tersebut ketika setelah dia meminjam uang 10 juta tersebut. Maka kita katakan yang seperti ini adalah manfaat ribawiyah dan itu tidak diperbolehkan, dan tambahan manfaat tersebut atau jasa tersebut itu dikategorikan sebagai riba. Kita bahas slide berikutnya ayyuhal ikhwan. Kemudian ayyuhal ikhwan, riba nasi'ah itu ya juga terjadi pada 6 barang ribawi.
riba nasi'ah dan juga riba fadl itu terjadi pada apa? Pada 6 barang ribawi sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis Ubadah bin Samit, nanti juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ubadah bin Samit, jika emas dibarter dengan emas, ditukar dengan emas ya. Perak dibarter dengan perak. Ya, saling tukar menukar dengan sistem barter. Gandum bur dibarter dengan gandum bur. Gandum syair dibarter dengan gandum syair. Kurma dibarter dengan kurma. Garam dibarter dengan garam. Maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka berjual belilah sesuka hati kalian asalkan tunai. Di riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Emas ditukar dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah. Perak ditukar dengan perak. Wal burru bil burri. Dan gandum halus dengan gandum halus, gandum putih. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, harus takarannya itu sama, ditukar dengan yang sama. Yadan biadin, harus yadan biadin maksudnya harus ditransaksi dengan cara tunai. Faman zada aw istazada, barang siapa yang menambah atau minta tambahan, faqad arba, maka dia telah melakukan riba. Al-akhidhu wal mu'ti sawa. Kata Nabi SAW, orang yang mengambil tambahan itu dan juga orang yang memberikan hukumnya sama. Orang yang mengambil dan memberikan hukumnya adalah sama. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis Ubadah bin Samit itu disebutkan ada 6. Coba kita lihat lagi hadis Ubadah bin Samit. Ya, kita lihat hadis Ubadah bin As-Samit. Jika emas dibarter dengan emas. Jika emas dibarter dengan emas. Berarti yang pertama adalah apa? Emas. Perak dibarter dengan perak. Ini yang kedua, berarti barangnya adalah perak. Gandum bur dibarter dengan gandum bur, kita sebut saja bur. Kemudian gandum syair dibarter dengan gandum syair, berarti kita sebut saja syair. Ya, ini jenis gandum. Kurma dibarter dengan kurma. Nah, ini barang yang kelima adalah kurma. Kemudian garam dibarter dengan garam. Dibarter dengan garam. Berarti ada 6 komoditi ribawi di sini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 barang ribawi: emas, perak, gandum jenis bur, gandum jenis syair, kemudian kurma, kemudian garam. Nah, di sini dibedakan, walaupun sama-sama gandum, tetapi memang ternyata bur dan syair itu berbeda, bentuknya berbeda. Ya, jadi dia dikategorikan sebagai 2 jenis yang berbeda. Sama kalau kita misalkan nasi dengan ketan. Nasi dengan ketan atau beras dan ketan itu dibedakan. Kita lihat slide berikutnya, ya ikhwan. Kita lihat. Ya, disebutkan di hadis itu ada 6 barang ribawi. Yang sebelah kiri kita lihat ada 6 barang ribawi. Di sebelah kiri ada emas, perak. Di sebelah kiri ada emas dan perak. Kemudian di sebelah kanan ada kurma, kemudian gandum bur berwarna putih, gandum syair berwarna coklat, garam. Nah, untuk lebih melihatnya, coba kita lihat slide berikutnya. Ada perbedaan bur dan syair. Kita lihat slide berikutnya. Kalau bur yaitu al-qamah itu warnanya lebih condong kepada lebih putih. Adapun syair, ya syair itu warnanya apa? Lebih kecoklatan, lebih
kecoklatan. Kalau kita dua-duanya kita terjemahkan dengan apa? Gandum, semuanya ini gandum. Tapi kalau misalkan kita ini gandum putih, gandum coklat, seperti itu ya, gandum putih. Kalau dijadikan bubuk maka menjadi tepung gandum putih, tepung gandum coklat. Seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi dari 6 barang ini kita lihat bahwasanya emas perak itu adalah satu kelompok. Ya, emas perak itu adalah satu kelompok. Ya, kita lihat slide berikutnya. Yang sebelumnya kita lihat yang sebelumnya. Lagi yang sebelumnya. Taib. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, emas dan perak itu kita kelompokkan sendiri. Kemudian kurma, gandum bur, gandum syair ini kelompoknya menjadi kelompok sendiri. Begitu pula garam. Nah, emas dan perak ini dikategorikan sebagai alat transaksi di zaman dahulu. Karena mereka bertransaksi dengan dinar dan dirham. Dinar itu uang yang dibentuk berasal dari emas murni. Kalau perak juga demikian, dia itu uang yang dibentuk dari perak murni. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana ya, sudah ditakar, sudah ditimbang. Maka itu emas dan ini perak. Emas dan perak. Subhanallah. Kemudian kita lihat kurma, gandum dan juga garam, gandum bur dan gandum syair dan juga garam. Maka ini semua bisa ditimbang dan ditakar. Bisa ditimbang dan juga ditakar. Kita lihat di sini apa alasan pengharaman tersebut. Kita lihat 2 slide berikutnya. Satu lagi insyaallah kita lihat. Nah, di sini riba fadl dan atau nasiah pada barang-barang ribawi. Kalau kita perhatikan bagian yang tengah itu ada emas, perak, kurma, gandum bur, gandum syair dan garam. Adapun yang sebelah kiri kita lihat ada alasan ribawi. Ada alasan ribawinya kenapa? Dia menjadi komoditi ribawi atau barang ribawi itu kenapa? Untuk emas dan perak alasannya atau illah, bahasa Arabnya itu illah atau sebut alasan, itu karena dia itu adalah ats-tsamaniyah. Alat tukar menukar yang menunjukkan harga. Alat tukar menukar yang menunjukkan apa? Menunjukkan harga. Adapun kurma, gandum, bur dan gandum syair, begitu pula garam, 4 barang ini kalau kita lihat maka illah ribawinya dia dikatakan riba ya karena dia adalah makanan yang bisa ditakar baik dengan berat ya dengan kilogram, gram, ons ya atau dengan volume, liter atau mililiter dan sebagainya. Maka di sini bisa ditakar. Dia itu bisa ditakar. Ya. Jadi ilahnya adalah makanan. Kita sebutkan ini yang paling mudah. Jadi semua itu kalau dan berlaku kias pada kolom yang ketiga, yang sebelah kanan kita lihat. Maka seluruh yang menunjukkan harga atau ilahnya, alasannya adalah ats-tsamaniyah menunjukkan harga, maka dikiaskan kepadanya. Contohnya Rp, rupiah, dolar, ringgit, yen, real, kemudian mata uang yang lainnya, pound sterling misalkan. Dan untuk cryptocurrency itu bagaimana? Cryptocurrency, ya, mata uang kripto. Maka kita katakan untuk negara yang mengakuinya sebagai mata uang, maka dia berhukum mata uang. Dan untuk yang belum mengakui dia sebagai mata uang, maka dia menjadi aset digital. Dia menjadi aset digital seperti komoditi yang bisa diperjual belikan. Jadi seperti itu kalau kita menimbang sekarang tentang cryptocurrency. Begitu pula ayyuhal ikhwan kalau misalkan
ada selain mata uang yang disepakati menjadi seperti mata uang di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu komunitas, mereka sepakat untuk membuat mata uang sendiri misalkan, maka itu berlaku untuk mereka. Taib. Kalau zaman dahulu pernah ya di negara Eropa atau yang mana pernah dulu menjadikan garam sebagai mata uang, ya, guru menjadikan garam sebagai mata uang. Kemudian dari kurma, gandum bur, gandum syair, ya, dan juga baris yang kedua kita lihat dan juga garam. Kita tadi katakan alasan dia menjadi komoditi ribawi adalah karena dia makanan yang bisa ditakar, ya, kemudian dia itu ada ditakar dengan berat atau dengan volumenya. Jadi contoh yang lain dan bisa dikiaskan dengan barang serupa. Apabila dia adalah makanan termasuk bumbu-bumbu, ya, karena garam itu adalah ma yuslihut ta'am yang bisa mengenakkan ya makanan, maka semuanya bumbu-bumbu tersebut masuk ke dalamnya. Maka kita bisa melihat pengkiasan yang dikiaskan oleh para ulama seperti beras, jagung, ya, jagung. Begitu pula yang selanjutnya buah tin, kismis, bumbu-bumbu seperti jahe dan merica. Ini ditakar, ditakar, baik berat ataupun volumenya. Taib. Nah sekarang kita masuk ke dalam slide yang berikutnya ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara bertransaksinya? Bagaimana cara bertransaksinya? Praktek transaksi ribawi pada barang-barang ribawi. Tadi kita lihat ya, kita campurkan saja di situ. Alasan ribawi ada atsamaniyah, alat tukar menukar yang menunjukkan harga. Jenis barang ribawinya adalah uang emas dan perak, perhiasan emas dan perak, ada uang emas dan ada uang perak. Perhiasan emas dan perhiasan perak, ada rupiah, ada dolar, ada ringgit, ada yen, ada real dan lain-lain. Kemudian makanan yang bisa ditakar, berat atau volumenya yaitu kurma, gandum, garam, beras, jagung, buah tin, kismis, apalagi ya banyak sekali makanan-makanan yang bisa ditakar itu masuk ke dalam ini. Begitu pula bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu masuk ke dalam ini. Kita lihat. Nah, di sini coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di yang sebelah kiri itu alasan ya. Yang sebelah kiri itu apa? Alasan. Yang sebelah kanan itu jenis. Yang pertama, apabila dia transaksi barang yang sejenis. Barang yang sejenis. Ini kaidah pertama dalam transaksinya. Apabila dia berjual beli atau barter barang yang sejenis. Contohnya uang emas ditukar dengan uang emas. Atau uang emas ditukar dengan perhiasan emas. Ya, sama-sama emas. Atau rupiah ditukar dengan rupiah. Dolar ditukar dengan dolar. Ringgit ditukar dengan ringgit. Yen ditukar dengan yen. Real ditukar dengan real. Uang 500 real misalkan. Satu lembar. Ditukar dengan uang 100 real 5 lembar. Atau rupiah, misalkan uang rupiah kita paling tinggi berapa? 100.000 ya. 100.000. Enggak ada yang 200 ya. Ya sebenarnya ya kalau 500 real itu kalikan saja berapa? 3.500 ya. Kalikan 3.500 berapa itu? Jutaan ya. Masya Allah. Jadi satu lembar bisa jut-jut ya. Jutaan. Adapun Indonesia masih ratusan ribu. Masih ratusan ribu satu lembarnya. Nah di sini contohnya kita punya uang 100.000 satu lembar. Dan kita ingin ditukar, apalagi kalau misalkan bulan akhir akhir Ramadan, kalau mau Idul Fitri, ada penukaran uang 100.000 ditukar dengan uang 5.000-an. Ya, uang 5.000-an. Harus jumlahnya sama, yaitu 5.000 kali 20 lembar. Ditukar dengan 100.000
satu lembar. Jadi jumlahnya apa? 5.000 kali 20 sama dengan 100.000. Berarti dia setara. Kalau transaksinya itu sejenis, ini kaidah yang pertama, maka dia harus takarannya sama dan harus tunai. Takarannya harus sama dan harus tunai. Kalau dia berbeda, misalkan 100.000 satu lembar ditukar dengan 5.019 lembar atau 5.018 lembar. Uang 5.018 lembar kan 90.000. Kalau 19 lembar 95.000. Jika demikian, itu terjadi perbedaan. Ya, 95.000 dengan 100.000. Ya, maka kita katakan ini transaksinya tidak diperbolehkan. Kenapa? Terjatuh pada riba fadl. Riba karena ada selisih atau tambahan. Ya, ada selisih atau tambahan di dalamnya, yaitu 5.000-nya ini berbeda. 5.000-nya berbeda dari yang lain. Maka kita katakan yang seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, pembayarannya pun kalau 10.000, 100.000 satu lembar dengan 5.000 20 lembar, itu harus cash, tunai. Tidak boleh dia 100.000 satu lembar, oh nanti ya saya bayar pulang dulu ke rumah, bayar 20.000, 5.000 kali 20 lembar, itu tidak boleh kalau ada waktu. Ya ambil saja dulu uangnya, kemudian transaksi lagi ya dengan tunai. Itu cara yang diajarkan di dalam syariat kita. Dan kita bisa melihat ayolah ikhwan bagaimana ini terjadi. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, jadi kalau misalkan sejenis barang yang sejenis itu harus tunai dan tidak boleh ada tambahan. Ya, takarannya pun harus sama atau nominalnya pun harus sama. Nah, masih kaidah yang pertama, kita ulangi lagi. Termasuk di dalamnya transaksi kurma dengan kurma. Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, beras dengan beras, jagung dengan jagung, buatin dengan buatin, kismis dengan kismis. Bumbu-bumbu juga demikian, misalkan jahe dengan jahe, merica dengan merica. Ketika kita ingin barter kurma dengan kurma, maka harus terpenuhi dua syarat tadi. Yaitu tunai, tidak boleh berhutang. Yang kedua apa? Harus tidak ada tambahan. Tidak ada perbedaan takaran. Kalau kurma yang satunya ini 1 kilonya 50.000, maka yang satunya juga harus walaupun satunya ini misalkan 50, harganya 70.000 1 kilonya, lebih mahal, tetap harus ditukar 1 kilo dengan 1 kilo. Ya, meskipun dia lebih mahal, tetap harus 1 kilo dengan 1 kilo. Kenapa? Karena kurma termasuk barang ribawi, komoditi ribawi, dan bisa terjadi riba fadl di dalamnya. Begitu pula gandum, ya kalau kita misalkan beras dengan beras ya, beras yang baru panen dengan beras yang sudah lama panen, nah, tentu kan berbeda dari segi rasanya, dari segi kesegaran kita makannya, setelah memasaknya, itu berbeda. Kalau beras dengan beras tetap harus kalau 1 kilo ditukar dengan 1 kilo, 5 kilo ditukar juga dengan 5 kilo tanpa melihat harga nominal barang tersebut ya kalau dirupiahkan. Kemudian kaidah yang kedua ayolah ikhwan, kita masuk kepada kaidah yang kedua. Apabila jenis barangnya itu berbeda tetapi masih satu alasan atau satu illah. Jenis barangnya berbeda tapi satu illah. Kita beri contoh, emas ditukar dengan perak, emas ditukar dengan rupiah, emas ditukar dengan dolar, atau rupiah ditukar dengan dolar, rupiah ditukar dengan real, rupiah ditukar dengan ringgit. Yang dia itu berbeda jenis tapi alasannya masih sama, yaitu ats-tsamaniyah. Alasannya coba kita lihat baris sebelah kiri kan, kita lihat ats-tsamaniyah yaitu alat tukar yang menunjukkan harga. Dia sama-sama menunjukkan harga. Dia sama-sama menunjukkan apa? Menunjukkan harga, tapi beda jenisnya. Nah, kalau kaidah yang kedua ini, kalau berbeda jenis tapi satu alasan,
maka transaksinya boleh berbeda, nominal dan ukurannya itu boleh berbeda, akan tetapi harus yadan biyadin. Apa itu yadan biyadin? Transaksi dengan cash, tunai, harus tunai. Datangkan mana emasnya, ini peraknya. Mana emasnya, ini rupiahnya. Mana emasnya, ini dolarnya. Mana rupiahnya, ini dolarnya. Mana ringgitnya, ini yennya. Mana yennya, ini realnya. Jadi transaksinya dilakukan dengan apa? Dengan cara tunai. Ya, dengan cara tunai. Kemudian ayul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kembali ke slide yang sebelumnya. Taib. Begitu pula pada yang ilahnya atau alasannya makanan. Dia sama-sama makanan. Ya, kita lihat sebelumnya, dia sama-sama makanan. Di situ ada kurma, ada gandum, garam, beras, jagung. Masukkan juga ketan misalkan. Buah tin, kismis, dan yang lainnya termasuk makanan-makanan. Maka kita katakan kalau kurma dia beda jenis, kurma ditransaksikan dengan gandum atau gandum ditukar dengan beras, garam ditukar dengan beras misalkan, jagung ditukar dengan kurma atau kismis ditukar dengan beras misalkan seperti itu. Dia beda jenis tapi masih satu illah, satu alasan. Maka harus transaksinya itu tunai dan boleh takarannya itu berbeda. Contohnya kurma 1 kilo ditukar dengan beras 5 kilo misalkan. Kurma 1 kilo ditukar dengan beras 5 kilo. Tapi itu tidak menjadi masalah, ini 1 kilo, ini 5 kilo. Kenapa? Karena barangnya tidak satu jenis. Tapi transaksinya harus dilakukan dengan, kenapa? Transaksinya adalah dilakukan dengan tunai. Ya, cash, tidak boleh ada hutang di dalamnya. Misalkan kita butuh kurma, kita punya beras, sudahlah kita barter aja, kurma kamu kan baru datang, saya barter aja dengan beras saya. Ya, misalkan ada kurma yang harga sekilo 70.000, ya sudah kita barter ya 7 kilogram beras kita tukar dengan kurma 1 kilogram. Bagaimana ini? Boleh, tapi syaratnya harus dibayar tunai dan tidak boleh berhutang. Kemudian kaidah yang ketiga, ini perhatikan kaidah yang ketiga. Apabila jenisnya berbeda dan alasan ribawinya itu juga berbeda. Alasan ribawinya itu berbeda, jenisnya juga berbeda. Jadi antara baris yang pertama dengan baris kedua di dalam tabel ini itu sesuatu yang berbeda. Contohnya, emas kita belikan kurma, atau rupiah kita berikan beras, atau real kita berikan jahe. Ini kan sudah berbeda jenis, berbeda juga alasan ribawinya. Berbeda jenis dan berbeda alasan ribawinya. Misalkan rupiah dengan beras kita tukar. Bagaimana ini? Fabi'u kaifa syi'tum. Maka jualkanlah sesuai apa yang kalian kehendaki. Terserah kalian. Di sini kalau dia berbeda illah, boleh kita apa? Boleh kita Taib sebentar. Kalau misalkan beda alasan ribanya, maka ini tidak berlaku ya. Artinya boleh hukumnya. Hukumnya diperbolehkan. Contohnya, emas kita tukar dengan kurma, atau rupiah kita tukar dengan beras, rupiah dengan jagung, rupiah dengan kismis. Ini boleh berhutang, silakan. Boleh takarannya juga berbeda-beda, nominalnya juga berbeda-beda, itu tidak menjadi masalah. Yang harus cash itu ketika yang harus tunai ketika alasan kenapa dia menjadi barang ribawinya itu satu alasan. Adapun kalau dia berbeda alasan, maka kita boleh berhutang. Ya, jadi ada sebagian orang yang salah memahami ketika mempelajari barang-barang ribawi, dia menyebutkan, wah tidak boleh jual beli beras dengan cara tidak tunai katanya. Dengan apa? Rupiah. Kalau dengan rupiah boleh berhutang, tidak tunai pun
tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau beras kita barter dengan gandum, beras kita barter dengan ketan. Ya, beras kita barter dengan ketan, beras kita barter dengan gandum, karena ini sesuatu yang berbeda, berbeda jenis tapi masih satu alasan, yaitu sama-sama makanan. Jika demikian, jika sama-sama makanan, maka harus cash. Tapi kalau berbeda, dia bukan makanan tapi mata uang, beras ditukar dengan rupiah, itu boleh. Dan boleh juga berhutang. Kemudian kaidah yang keempat, jika dia bukan barang ribawi, transaksi antara barang ribawi dengan barang yang bukan barang ribawi, atau bukan ribawi dengan barang bukan ribawi, maka transaksinya itu bebas, asal didasari dengan keridhaan kedua belah pihak. Saya beri contoh, motor ditukar dengan motor, boleh apa tidak? Boleh, karena motor itu bukan barang ribawi. HP ditukar dengan HP. HP saya misalkan sekian juta. Anggap aja berapa juta ini ya, 3 jutaan lah ya, 3 juta. Saya tukar dengan HP yang 2 juta. Barter kita. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Boleh cash, boleh tidak, ya tidak menjadi masalah. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Kalau bukan barang ribawi itu tidak berlaku hukum aturan-aturan yang telah disebutkan. Begitu pula kalau kita transaksi barang ribawi dengan barang yang bukan barang ribawi. Kita ingin membeli motor contohnya. Motor itu bukan barang ribawi. Kita ingin membeli emas, ditukar dengan emas. Ditukar dengan emas. Motor ditukar dengan emas. Boleh apa tidak? Boleh, karena ini bukan bertransaksi dengan barang ribawi. Ya, jadi di situ ayolah ikhwan contoh atau praktek-praktek yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ingatkan ayolah ikhwan, terutama ya kalau sekarang ini memang jarang orang barter. Kalau zaman dahulu banyak sekali barter-barter seperti itu ya, barter-barter seperti itu sangat banyak sekali. Contohnya kalau di dusun dulu barter beras dengan jagung ya, barter beras dengan jagung ini kerap terjadi karena orang mau cari uang susah, tapi yang paling mudah adalah dengan cara barter. Dan ini terjadi seperti nenek saya dulu ya, kakek nenek itu masih dulu bertransaksi dengan sistem barter, apalagi dulu ketika zaman nauzubillah PKI, Partai Komunis Indonesia, maka subhanallah ya uang-uang dirampas gitu kan, yang bukan komunis uangnya dirampas. Semuanya dirampas. Kemudian mereka jadi bisanya apa? Cara paling aman agar tidak ketahuan oleh PKI adalah dengan bertransaksi dengan sistem barter. Ya, bertransaksi dengan sistem barter. Kalau zaman dahulu contohnya diceritakan oleh orang tua saya, mereka itu barter. Kalau orang tua saya itu banyak kebun pisangnya ya, jadi mereka bisa barter dengan macam-macam, barter dengan pakaian, barter dengan ini, barter dengan itu. Begitu pula singkong dibarter dengan ini. Bahkan dulu di zaman PKI, subhanallah, beras-beras itu yang punya sawah ya, beras itu diambilin oleh PKI. Itu sampai ke dusun. Di dusun-dusun di Sumatera Selatan itu sampai seperti itunya. Oleh karena itu cukuplah ayolah ikhwan, ini menjadi peringatan untuk kita bahwasanya ya akidah itu sudah masuk ke dalam ranah akidah komunis ya. Komunis itu sudah masuk dalam ranah akidah. Oleh karena itu mari kita sebagaimana kalau dalam syariat kita bantah hal-hal seperti itu. Kalau dalam negara kita itu sesuatu yang diperangi alhamdulillah dan dibenci di dalam negara kita. Cukuplah sejarah itu sebagai pelajaran untuk kita dan jangan sampai itu terulang kembali. Baik. Saudara-saudari sekalian, ini tentang riba. Coba kita lihat slide berikutnya ya ikhwan. Di sini kita lihat contoh kasus ya, contoh kasus. Kasus pertama, jual beli emas berbatu mulia dengan emas murni. Ini ada emas, tapi di sana ada permata misalkan, atau ada akik, batu akik yang begitu mahal, atau misalnya misal Fairuz atau batu lu'lu marjan misalkan dan sebagainya mahal-mahal ya, atau zamrud ya, itu jenis batu-batu logam mulia yang mahal.
logam apa batu mulia yang mahal. Adapun kalau batu kita ini murah-murah sebenarnya yang di Indonesia. Baik. Nah, di sini kalau mau transaksi emas, lepaskan dulu batunya. Lepaskan dulu batunya, kemudian ditimbang. Ditimbang, kemudian emas murni ditukar. Kalau mau tukar dengan emas murni, ini setakaran. Harus satu takaran. Ini misalkan 5 gram, ini juga emas murninya 5 gram. Taib. Ini kan repot kalau mau harus dibuka batunya, maka akan ada cacat, belum tentu membukanya juga sulit, masangnya juga belum tentu rapi kalau bukan di ahlinya. Bagaimana kalau dia tidak ingin membuka batu mulianya, tapi dia ingin bertransaksi tukar emas atau tukar tambah emas? Maka caranya jual dulu. Emas itu jual dulu dengan rupiah. Kalau di negara kita misalkan dengan rupiah. Jual dulu dengan rupiah. Nah, setelah itu dengan rupiah yang kita dapatkan, kita beli emas yang kita inginkan, baik emas murni atau perhiasan yang lainnya. Kenapa? Karena dalam jual beli emas ini, emas dengan emas itu harus takarannya sama. Gramnya itu harus sama, sama persis. Kemudian harus tunai, harus tunai. Nah, di sini bagaimana cara tukar menukar emas? Itu sudah kita sebutkan, jual dulu emas kita. Kemudian pergilah ke toko yang lain, toko emas yang lain. Siapa tahu di situ ada yang tertarik dari toko yang lain tersebut. Jika tidak ada, maka kembalilah ke toko yang pertama. Kemudian apa? Kembali ke toko yang pertama, kemudian belilah emas yang kita inginkan. Ini cara yang mudah insya Allah kita lakukan ketika ingin tukar tambah emas. Jadi tukar dulu dengan rupiah, kemudian rupiahnya kita belanjakan emas. Nah, di sini dulu rutab ya. Rutab itu adalah kurma basah. Rutab itu dikategorikan sebagai buah-buahan, rutab itu. Karena apa? Kurma basah. Kurma ketika masih di pohon dan dia akan matang, itu warnanya misalkan setengahnya coklat, setengahnya kuning, atau setengahnya hitam, setengahnya merah. Itu namanya rutab. Ya, itu namanya rutab dan itu masih ada kandungan air yang lumayan banyak di sana. Jika ingin kalau dulu orang makan rutab itu kan kalau orang-orang miskin, misalkan orang-orang yang tidak punya kebun, sangat ingin memakan rutab juga. Sedangkan dia hanya memiliki kurma misalkan, dia hanya memiliki kurma. Nah, bagaimana ini? Ya, dibolehkan oleh Rasulullah SAW hanya pada kurang dari 5 ausuk. 5 ausuk. Ya, taib. Tapi secara umum seperti ini, kalau tanpa ada hajat, kita mau tukar kurma dengan rutab atau anggur dengan kismis, roti dengan gandum, maka kita katakan itu tidak mungkin tercapai kesamaan berat. Karena apa? Karena anggur atau kurma atau rutab itu akan menguap, ya, dan dia akan menjadi kurma, otomatis beratnya itu tidak bisa ditakar dengan pasti. Roti dengan gandum juga demikian, maka tidak boleh terjadi transaksi antara kurma dengan rutab, anggur dengan kismis, roti dengan gandum. Yang dikecualikan kurma dengan rutab itu padahal yang memang dia butuh, ya, karena ada hajat yang kuat, maka baru diperbolehkan untuk ini, untuk kurma dan rutab. Begitu pula tukar menukar biji-bijian yang berbeda kualitasnya. Contohnya kita punya apa biji apa misalkan biji kacang tanah misalkan kacang tanah, ya kan jenis biji-bijian. Nah, ini kacang tanahnya baru, yang kita punya adalah kacang tanah yang baru, sedangkan kacang tanah yang lain itu kacang tanah yang lama. Kalau dijual tentu dengan rupiah, maka akan harganya berbeda, pasti berbeda. Nah, di sini tidak boleh kita berbeda takaran. Contohnya kacang tanah yang baru 1 kilo, kacang tanah yang lama ditukar dengan 2 kilo.
Maka seperti ini tidak boleh. Sebagaimana kita pelajari tadi, takarannya harus sama dan harus tunai. Solusinya bagaimana? Jual dulu dengan rupiah. Jual dulu dengan apa? Dengan rupiah. Kemudian setelah menjual dengan rupiah, maka rupiahnya belikan kacang. Rupiahnya belikan kacang. Ini solusi untuk bertransaksi untuk menghindari apa? Menghindari jual beli yang riba fadl, riba al-fadl. Dan kita subhanallah ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat. Ketika kita mengetahui ini, ya seperti harga emas, harga perak di dunia ini selalu naik turun. Begitu pula mata uang itu dalam hitungan detik itu naik turun. Terjadi inflasi, ya kemudian kadang dia naik juga, kadang turun dibanding dengan mata uang negara lain. Maka di sini ini sangat terbukti bagaimana harus dilakukan transaksi itu dengan cara tunai. Saya beri contoh saja transaksi dolar misalkan. Sekarang berapa dolar? 14.000 berapa? Anggap aja 14.500 ya. Kita katakan 1 dolar misalkan 14.000. Kita genapkan 14.000. 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah. Itu misalkan kurs hari ini, misalkan. Nah, ternyata berhutangnya itu dengan dia ingin bertransaksi dengan apa? Dengan cara berhutang. Nanti saya bayar katanya, hutangnya misalkan 1 juta dolar. Biar kelihatan 1 juta dolar. Kita katakan tukar menukar rupiah itu harus dolar dengan rupiah harus apa? Tunai. Nah, coba kita lihat. Kita saya jual dolar 1 juta dolar. Nanti bayarnya dengan rupiah 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Ternyata dalam 2 minggu itu menjadi 14.700. 14.700. Berarti naik berapa? 200. Ya, 200 perak. Naik 200 perak. Kalikan 1 juta. Maka di sana selisihnya adalah 200 juta rupiah. Selisihnya yang dia bayarkan kalau dia gunakan dengan sistem ini yang tidak tunai. Dan ini bagaimana ya ikhwan? Ketika kita tadinya kalau misalkan apa? Hanya 15.000, maka dia kan cukup membayar 15 miliar ya, 15 miliar. Tetapi ketika dia bertambah, tadi 15.000 berapa saya katakan? 15.000, 14.500 apaan? 14.500. 14 berarti kan 14 miliar, 14,5 miliar. Kemudian kalau naik 200 per dolar, berarti kan jadi 14,7. 14,7 miliar berarti apa? 200 juta. 200 juta. Kira-kira kalau uang 200 juta itu manusia akan berselisih apa tidak? Manusia akan berselisih apa tidak? Jawabannya pasti berselisih. Oleh karena itu syariat kita ya seluruh potensi yang bisa menimbulkan perselisihan maka diatur di dalam syariat kita ini. Diatur di dalam syariat kita ini. Dan ini terbukti oleh ikhwan bagaimana ya mulianya syariat kita ini, lengkapnya syariat Islam dan tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup materi kita. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan dibacakan. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, apakah investasi suku negara yang sesuai syariah itu termasuk riba? Syukron jazakallahu khairan. Taib. Allah alam bisawab ayyul
ikhwan, wal akhwat, di dalam permasalahan seperti ini ya, kita ketika menimbang suatu akad, maka kita harus menimbang kepada siapa yang mengeluarkannya, kemudian bagaimana transaksinya. Jadi ketika kita menghukumi secara global, maka kita katakan apa? Itu tergantung transaksinya. Bisa dia sesuai syariat dan bisa tidak sesuai syariat. Bahkan sesama bank syariat pun, di dalam bank syariat yang sama pun, itu antara satu cabang dengan cabang yang lainnya, itu bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda cara kita menghukuminya. Kenapa? Yang ini paham syariat, yang cabang yang ini tidak paham syariat. Kemudian yang ini rekanannya, investasinya benar dan diterapkan dengan baik sesuai prinsip syariat, yang ini tidak. Padahal sama-sama dari bank yang sama, bank yang sejenis. Oleh karena itu untuk menghukumi secara umum kita katakan ya, kita lihat transaksinya apakah nanti pada perusahaan tersebut yaitu melaksanakan dengan baik sesuai dengan transaksi syariat ataukah tidak. Dan kita tidak bisa menghukumi secara global. Dan kita katakan kalau meragukan, kalau hal tersebut meragukan maka kita tinggalkan. Tetapi pada umumnya ayolah ikhwan, ayolah akhwat, kalau dalam investasi ya tidak berpotensi rugi, kalau dalam investasi tidak berpotensi rugi, maka itu jatuh kepada pinjaman yang menghasilkan keuntungan, pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Yang namanya kita berinvestasi itu pasti harus apa? Harus bersedia untuk menanggung kerugian. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya tentang deposito bank syariah dari Ibu Khadijah di Padang. Taib, mengenai deposito bank syariah itu juga sama seperti pertanyaan yang pertama. Ya, setiap bank itu tidak bisa kita hukumi dengan global karena pada prakteknya seperti misalkan uang deposit atau misalkan dengan uang yang dipasang dengan akad mudharabah, taib diterima dengan akad mudharabah. Kemudian pihak bank mencari para pengusaha. Pihak bank mencari siapa? Mencari para pengusaha untuk diusahakan. Nah, di sini kalau berdasarkan prinsip syariah, maka ketika dia mencari mudharib atau orang yang berusaha itu, maka pembagiannya dari keuntungan bersih. Ya, pembagiannya dari keuntungan bersih sesuai dengan persentase yang disepakati di dalam akad. Di dalam akad. Nah, di sini masalah dalam prakteknya ada sebagian yang kita dapatkan di dalam lembaga-lembaga keuangan. Mereka bukan seperti itu, dipaksa misalkan kamu harus buat laporan bahwasanya keuntungannya ini harus sekian. Ya, keuntungan kamu misalkan dalam sebulan 100 juta antara 95 juta sampai 105 juta. Kamu harus buat seperti itu. Dikatakan kepada siapa? Kepada mudharibnya, pengusahanya. Maka di sini kita katakan ini laporan fiktif. Ini laporan fiktif. Agar apa? Agar penghasilannya ketika pembagian hasil 95 juta sampai 105 juta itu ya presentasinya tidak begitu jauh. Presentasinya tidak begitu jauh dan itu harus dilaporkan. Nah, kita katakan yang seperti itu tidak boleh ada manipulasi data. Kalau benar-benar yang namanya prinsip mudharabah bagi hasil dalam Islam, benar-benar para pengusaha itu melaporkan sesuai kondisi aslinya, bukan omsetnya, ya, bukan omsetnya. Ya, nanti omsetnya ada, kemudian dihasilkan keuntungan bersih. Dari keuntungan bersih inilah yang dibagi keuntungan kepada orang-orang yang mendepositokan di bank syariah atau mudharabah. Ya, dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil ini yang dibagi. Ya, jadi kita katakan hukum terhadap bank syariah secara umum itu juga kita tidak bisa menghukumi secara global karena memang ada apa? Karena ada transaksi-transaksi yang bisa didukung dan sesuai dengan
prinsip syariah. Allah alam bisawab. Oleh karena itu saya katakan kepada masing-masing ya pengurus di perbankan syariah, maka harus mengetahui akad-akad. Maka harus mengetahui akad-akad sehingga tahu ini loh bank yang benar, yang sesuai dengan prinsip syariah, ini yang tidak. Ya, ini yang sesuai syariah dan ini yang tidak sesuai. Sehingga apa? Sehingga memastikan bahwa akad mudharabah yang dijalankan di perbankan syariah itu benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Allah alam bisawab. Dan umumnya banyak ya saudara-saudara kita yang bekerja di bank syariah, mereka untuk bisa berakad dengan sistem yang benar-benar syar'i itu terkadang harus bertransaksi dengan apa ya? Kita katakan dengan akad yang khusus. Kita katakan dengan akad yang khusus agar benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat atau aturan dalam syariat kita. Oleh karena itu ya ikhwan, saya katakan bahwa pegawai-pegawai bank syariat terutama yang melayani konsumen, kemudian juga yang di dalamnya yang mengolah dana tersebut, semuanya harus belajar. Semuanya harus belajar mana yang bisa terjatuh pada riba dan mana yang tidak. Mengapa? Ya kalau misalkan dia masih dalam ranah khilaf para ulama, ranah perselisihan di kalangan ulama, maka kita katakan tidak menjadi masalah ya, mengambil pendapat ini, mengambil pendapat itu yang mengatakan bolehnya. Tapi masalahnya kalau itu jelas-jelas riba dan itu dipaksakan, itu jelas-jelas riba dan itu dipaksakan, ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu selama saya ditanya, kalau misalkan ada yang ingin menabung di bank syariah apapun misalkan, maka pilih akad wadiah atau titipan, maka ini lebih aman daripada akad mudharabah. Baik. Allah alam bisawab. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada maka kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.